Kalau dia lihat orang dari jauh, rasanya pengen dipeluk aja gitu. Enggak ya. Enggak ya. Supaya menjauhi itu tuh Zina. yang namanya saya Romansa, kalau lebih ke baper yang itu dulu aku pernah. Sangat. Enggak, dulu. Hai guys, kembali lagi di History dan di sini kembali lagi bersama dua narasumber kita. Ada Koyan, ada Celusi, dan aku sendiri sebagai Steven, sebagai host di sini. Kalau kalian nonton kemarin dulu, kalian coba deh scroll ke halaman lainnya di YouTube kita. Kita pernah juga nih formasi bertiga nih, dan waktu itu kita membahas tentang ini apa ya? Relationship antara lawan jenis. Persahabatan. Lawan jenis. Nah, itu tentang persahabatan. Kalau kali ini kita akan membahas tentang baper. Suatu kata istilah yang banyak digunakan anak muda ya. Iya. Yes. Ya. Kalau aku merujuk pada artikel yang pernah aku baca-baca, baper itu kependekan dari bawa perasaan. Okay. Tapi yang perlu aku tekankan di sini, kita nggak hanya bahas baper tentang percintaan, tapi lebih secara general lah ya. Oke. Karena bisa diartikan bahwa baper itu sifat sensitif atau kayak sifat emosional lah ketika menanggapi sesuatu atau seseorang gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut kalian sendiri, definisi baper yang kalian punya dalam benak kalian itu gimana sih? Wanita dulu yang paling baper. Cewek kan mungkin karena dibilang lebih baper tuh karena cewek emang makhluk perasaan kan. Betul, lebih apa-apa pakai perasaan dibanding logikanya kan sebenarnya. Tapi kalau kita kan laki-laki balok ya. Bawa logik. Bawa logik. Oh iya, oke. Balok. Oke. Iya kan? Makanya cewek baper lah. Iya, oke. Coba gimana tadi? Iya. Jadi kalau misalkan baper itu mungkin kalau dalam keseharian yang kita biasa pakai itu biasanya kita describe buat orang-orang yang berlebihan gitu loh, sensitifnya berlebihan. Semua orang kan punya rasa sense-nya masing-masing. Cuman kalau yang berlebihan itu baru kita sebut kata baper kan. Baper banget sih gitu kan. Kalau misalkan sensitifnya yang biasa-biasa aja menurut aku jatuhnya dia malah empati. Misalkan dia merasakan kesedihan orang lain, dia merasakan orang itu lagi marah. Dia punya empati kalau dia kalau lagi marah, gue lebih baik gue diem deh, jangan mancing amarah dia. Itu kan termasuk salah satu baper kan, tapi baper yang dia bisa kontrol. Kalau yang udah over baper, itu kan baru kayaknya lebih pas kita ngomongin itu dia baper gitu. Tapi kan setiap orang memang harus punya sensitivitas dong, supaya kita tuh bisa klik satu sama lain gitu loh. Kalau misalkan kamu lagi marah, terus aku tambahin marah, itu kan berarti kita nggak punya perasaan ya. Orang marah kita tambahin marah gitu. Rasaku sih kayaknya kalau baper kayak bahasa anak gaul sekarang itu kayak cocoknya untuk orang-orang yang kita ucapkan kepada orang-orang yang sensitifnya tuh berlebihan. Oke. Kalau sensitif yang berlebihan dalam menanggapi sesuatu lah. Ya, kalau menurut kalian? Kalau aku baper itu ada beberapa persepsi ya. Banyak lah ya, masing-masing orang punya persepsi baper masing-masing. Misal baper yang positif. Baper yang positif itu kan baper bawa perasaan yang dimana ketika perempuan dan wanita yang ingin menjalin hubungan. Itu kan bawa perasaan namanya. Tapi kan meaning yang positif gitu loh, yang memang tujuannya ngarah yang ke jenjang hubungan gitu. Tapi ada juga yang baper dari diri kita sendiri yang nggak bisa dikontrol, artinya kadang baru karena dengar omongan orang lain dikit tentang satu hal, yang itu menurut kita menyinggung kita baper. Artinya itu yang ya seakan-akan benar-benar menyinggung kita gitu. Nah, banyak juga diartikan seperti itu kan, yang mengganggu diri kita. Jadi dibilangnya bawa perasaan. Itu kan masuknya ke stigma negatif ya. Gitu. Jadi memang baper itu menurutku itu ada dua versi aja sih, yang positif dan negatif. Memang yang banyak sering terjadi sekarang itu hari-hari ini itu yang negatif. Apa-apa dibilang baper, apa-apa dibilang baper gitu. Bercanda dikit dibilang baper gitu-gitu. Bahkan kayak ketika kita mendengar kata baper aja ya, dalam konteks apapun ya, stigma masyarakat tuh kayak lebih ke negatif lah ya. Iya. Kayak bawa perasaan itu diartikan sebagai bawa perasaan yang negatif. Iya. Padahal bisa aja baper di sini tuh artinya bawa perasaan
dalam hal positif, misalnya kita kayak terharu lihat ada ibu-ibu di jalan mungkin kayak mengemis atau apa. Terus kayak kita jadi kebawa perasaan, kita sedih sampai kayak pengen nangis gitu. Iya kan, maksudnya mungkin positifnya baper itu disebutnya empati, mungkin kalau yang negatifnya disebutnya baper gitu. Ya gak sih? Apa ya lawan kata empati positif ini ya? Empedu. Pahit dong. Kan memang pahit kan lawan kata empati kan itu manis kan, maksudnya tindakan yang manis. Benar. Next. Oke. Jadi kayak menurut pemahaman kita kayak baper itu ya emosi yang sensitif, yang berlebihan lah ya. Iya. Betul. Terus menurut kalian nih, kita bahas positif negatif ya dari baper. Kan kita udah lihat nih tadi beberapa sudut pandang. Kalau menurut kalian sisi positif ketika ada seseorang yang memiliki sifat baper itu ada nggak? Positifnya? Iya. Ada. Yang aku bilang tadi. Selama masih, ya ini konteksnya positif ya. Iya. Kadang kita misalkan ngelihat orang di pojokan diem aja. Kita kalau yang anak baperan kan, dia kenapa ya? Yang baperan dalam arti maksudnya dia tuh punya sensitivitas lebih daripada orang-orang normal lah. Maksudnya orang-orang yang tanda kutip mungkin lebih kecuek. Dia di pojokan sendiri, ya udah biarin aja dia punya waktu sendiri. Kalau orang sensitif mungkin kenapa ya dia di pojokan sendiri ya? Dia lagi mikirin apa ya? Apa jangan-jangan dia marah sama gue ya? Baper. Ya. Tapi mungkin itu bisa jadi satu kayak notification buat dia mungkin yang ngerasa kalau dia sendiri gue perlu samperin gak ya gitu. Gue perlu nanyain gak ya, gue perlu sapa dia gak ya, dia kenapa ya gitu loh. Itu kan positif. Ya mungkin dia gak kenapa-napa sih, cuman pengen duduk aja di sono sendiri, kitanya aja agak kepo. Cuman menurut aku selama itu positif nih, kita bertanya ke dia, ada yang bisa dibantu gak, kenapa duduk sana sendiri, itu baik dong. Ya kan, ya kita gak sekepo itu sih, setiap kali orang di sudut kita tanyain, gak sekepo itu. Tapi kalau dalam positifnya itu baik untuk membangun relasi sama orang gitu loh. Kayak ternyata gue tuh ada yang pedulin juga ya gitu. Menurut aku. Ya, oke, nanti kita responin ya. Menurut kalian. Ya tapi memang betul sih, orang-orang yang punya rasa perasaan yang tinggi ya, yang gampang baper itu, yang sering terbawa perasaan itu, dia orang-orang yang ini sih, orang-orang yang punya rasa empati yang tinggi, terus punya rasa peduli yang tinggi itu biasanya orang-orang kayak gitu, yang kayak tadi kata Lucy, kalau dia lihat orang dari jauh rasanya pengen dipeluk aja gitu. Enggak ya. Salah. Enggak, artinya dia peduli gitu, yang banyak pertanyaan di kepalanya, ini orang kenapa, butuh perhatian atau enggak, atau memang lagi ada masalah atau enggak gitu. Kadang-kadang begitu tuh orang-orang yang punya perasaan yang tinggi gitu, lebih sensitif memang. Gitu. Tapi memang minusnya mereka adalah overthinkingnya. Karena terlalu gampang terbawa perasaan. Terlalu sensitif. Jadi iya, overthinkingnya kemana-mana gitu. Kadang-kadang yang tadi dia lihat orang sendiri, dia bisa mikirin dua tuh, yang positif sama negatif. Nih orang kenapa ya, terus ada masalah nggak ya sama gue ya, apa gue yang bikin masalah sama dia, terus jadi dia bisa sendiri gitu. Nah itu tuh kelemahan-kelemahan orang-orang yang terlalu bawa perasaan itu begitu. Kelemahannya, oke. Hal positif kalau aku merujuk ke artikel kayak sesuai sih sama yang udah Koyan sama Chelsea katakan, kayak bisa merasakan emosi lebih dalam lah ya. Kayak dia bisa lebih memaknai suatu peristiwa atau seseorang dengan lebih kayak melihat sisi positifnya gitu. Kayak, wah kok gini banget ya, wah kok gini gue jadi ikut empati atau gitu-gitu. Cuman, nah itu kan kita ngomongin dari sisi orang yang baperannya nih. Kita udah dapat nih konsepnya, kayak ketika dia punya rasa empati, ketika punya rasa perhatian, kayak gue kayaknya harus ada buat dia, gue harus sampein dia nih. Cuman yang kita belum tahu nih sekarang posisinya, gimana kalau kita ngelihat respon dari orang yang dibaperin lah ya. Kayak misalnya tadi Chelsea kan begitu ke orang, empati ke orang, tapi bisa aja pandangan dari orang itu kan beda tuh. Betul banget. Kayak apaan sih nih orang, gue gak perlu gitu-gitu. Coba ceritain. Enggak. Ya gak apa-apa, tapi apa pertanyaannya Jadi pertanyaannya, apa ya kalau ditanya pertanyaan nih, kayak respon orang yang dikasih
empati. Iya, menurut kalian gimana sih kalau diperlakukan? Anggaplah kalian posisinya kalian yang dibaperin orang ini. Bukan dibaperin ya maksudnya. Diperhatikan. Ya, maksudnya kalian kalau diperhatikan sama orang yang kita cap sebagai baper ini. Iya, biasanya kalau lawan jenis yang perhatiin pasti ada rasa, kok dia perhatian sama gue, padahal dia cuman ingin berbuat baik misalkan. Makanya itu kenapa biasanya kalau misalkan mau negur tuh enakan mendingan cewek ke cewek, cowok ke cowok, lebih enak daripada cowok ke cewek atau sebaliknya. Karena supaya menjauhi itu tuh zina. Yang namanya jadi, kan nggak muhrim ya, bukan muhrim. Iya benar. Ada jarak ya. Iya ada jarak ini. Di portal dulu gimana nih? Jadi supaya tidak memicu baper yang ke arah yang itu tuh, ke arah yang kayaknya dia suka gue deh, kayaknya gue sama spesialnya deh, kayak gitu. Jangan-jangan dia secret admirer gue gitu. Padahal mungkin sebenarnya dia hanya ingin berbuat baik, ya kan? Kadang-kadang sikap baiknya kita, positifnya kita dianggap malah ada yang positif mungkin dia ngerasa dia jangan-jangan suka sama gue. Yang lain mungkin ngerasa ini dia ngapain sih soal perhatian sama gue, aneh deh. Gitu kan, bisa kayak gitu juga kan sebaliknya. Tapi makanya itu menurut aku lebih baik kalau memang mau menegur, kalau memang mau ini enakan mendingan sesama jenis aja daripada lawan jenis. Kalaupun lawan jenis, kita harus tahu posisinya. Kalau sesama single, misalkan, ya harus diluruskan bahwa I ini cuman ingin memberi saran. I ini hanya ingin tahu apakah kamu butuh sesuatu, gitu. Jadi harus diluruskan dari awal. Sorry, boleh nggak? Aku nanya, kalau kamu lagi butuh apa? Nggak ada maksud apapun, hanya ingin siapa tahu aku bisa bantu, gitu. Jadi mendingan udah dari awal udah straight to the point. Aku cuman ingin membantu bahasanya mungkin ya. Jadi jangan sampai bawa-bawa perasaan yang. Tapi kan Anda pernah kejadian ya? Iya. Kok iya? Karena Anda kemarin perhatian ke satu orang itu nyariin Anda terus kan? Sampai hari-hari ini dia terbawa perasaan kan? Nggak tahu. Kita nggak tahu loh, karena dia nggak pernah ungkapkan. Iya, kan Andanya nggak tahu. Biasa aja, bertindak biasa. Nah, gimana tuh nanganinya? Akhirnya setelah itu kan terjadi tuh. Iya. Nah, itu orang itu akhirnya jadi baper gitu loh. Nah, itu sampai kan, hari ini loh. Kita kan ngomongin konsep dari tadi, ternyata salah satu narasumber kita juga merasakan langsung lah kejadian nyatanya. Coba dijelaskan. Gimana Anda menghadapi akhirnya setelah itu terjadi? Kan kita perhatian nggak ada maksud berlebih kan? Betul. Karena memang pengen memfollow up dia kan? Betul. Yang kayak, kamu baik, apa kabar, sehat ya? Yaudah minggu depan ketemu lagi ya, have a nice day gitu. Kan? Tadinya kan begitu aja kan? Tapi setelah berjalannya waktu, orang itu ternyata menganggapnya yang tadi kayak kau jelaskan. Iya. Lebih gitu, yang akhirnya dia mulai mencari. Iya, itu sering banget terjadi. Jadi bukan gimana tuh ngadapinya akhirnya gimana? Plus ditambah udah itu aku tuh orangnya gak enakan. Oke, ya. Jadi gak enakan. Ini makanya aku belajar dari proses yang sudah terjadi itu. Aku belajar bahwa makanya aku bilang straight to the point dari awal. Aku cuman pingin berbuat baik. Gak ada rasa, bukan gak ada rasa yang menjurus ke sana. Dan itu harusnya aku sebut dari awal harusnya. Tapi kan kita somehow kalau dalam berbuat baik kita melakukan aja kan. Kita mau ngomong, aku buat baik ya. Malah kesannya, beneran lu buat baik? Gue jadi takut malah. Ya kan? Ya karena kita udah terbiasa kayak niatnya dalam hati udah baik. Kita kan gak mungkin ngomong kita mau berbuat baik. Jadi memang kesalahan aku gak straight to the point dari awal kalau aku itu ingin menjangkau aja misalkan gitu. Tapi kan kalau orang lain jadi punya perasaan yang lain terhadap aku kan nggak bisa nolak juga, iya kan? Jangan, gitu kan nggak bisa juga. Kita nggak bisa nolak perasaan orang lain terhadap kita kan. Mau dia marah, mau dia suka, mau dia apa itu kita nggak bisa nolak gitu. Kita cuma bisa terima dan merespon yang baik menurut aku dan benar harusnya. Sejauh ini yang terjadi itu memang ketika kita nggak straight to the point dari awal, kita jadi kesannya yang niatnya tadinya baik malah ilfil. Bukan ilfil, mungkin si lawan atau orang yang aku perhatiin itu jadinya, kok sekarang dia berubah ya?
dulu dia baik, kok sekarang dia kayaknya agak ini. Padahal aku tadi malah jadi ngerasa aku harus jaga jarak nih. Kayaknya dia salah paham. Gitu. Jadi sekarang jaga jarak nih, cara ngatasinya. Kalau aku, karena dia lawan jenis. Dan maksudnya dia tahu lah posisi aku sekarang gimana. Dan maksudnya kalau, ya itu dia tadi, meskipun dia tahu aku misalkan udah punya pasangan juga, ya dia kan gak bisa melawan emosinya kan. Kita juga meskipun nih misalkan aku punya suami gitu misalkan. Kalau ada orang suka sama aku bisa nolak dong. Jangan, aku punya suami. Kan kita gak bisa gitu kan. Ya mungkin ada orang punya rasa suka sama kita, ya kita mohon maaf kita kan udah punya, aku gak bisa gitu loh. Gitu kan. Maksudnya kita yang membatasi diri. Mau gak mau kita jadi agak menjaga jarak dong dengan itu supaya jangan terjadi hal-hal yang lebih daripada itu gitu. Oke, jadi kalau mendengar cerita dari Celusi tadi, aku sih udah nangkep sih konsepnya kayak kita benar-benar nggak bisa kontrol lah apa yang orang lain rasakan. Betul. Respon orang lain gimana lah terhadap perhatian kita. Dianya yang bawa perasaan ya itu perasaan dia. Kita nggak bisa sepenuhnya kontrol. Lu harus merasakan ini, lu harus meresponnya begini. Yang bisa kita lakukan terbaik dari sisi kita ya kita kayak Celusi tadi misalnya kan mencoba untuk straightforward gitu-gitu kan. Nah itu dari sisi positifnya nih. Celusi sebagai orang yang straightforward yang kayak dalam hal positif kayak udah lu jangan begini, ini demi kebaikan lu sendiri. Cuma kan di luar sana ada banyak jenis orang lain lah yang nggak sebaik Celusi sebaik Korean lah. Kayak dia ketika ngelihat ada orang kayak gini nih, orang yang baperan atau orang yang gimana, justru kayak kita ada rasa kayak nggak jelas banget nih orang gue iya kayak jadi ngecap kasih stigma negatif lah kayak nih orang mah baperan, bahkan sampai kayak jadi semacam pembulian lah kayak dia cerita ke orang-orang lain, lu tahu nggak sih ini baperan banget anaknya gitu gue males lah sama dia. Iya sih memang sekarang kata-kata baper itu sering banget di akhirnya ya jadi sering diremeh-temehkan gitu ya orang-orang remeh-temeh. Kita lagi beremeh-temeh. Iya. Mana nih kacang? Ramah tamah. Ya oke. Gak usah dilurusin. Oke. Nah, kadang-kadang jadi dianggap enteng gitu yang kayak misal lagi ngobrol ke Steven gitu. Terus Pen gaya luar ini jelek banget sih Pen gitu. Terus kamu memang enggak suka dibicarain tentang style gitu. Karena aku tahu kamu enggak suka, gitu aja udah baper gitu. Jadi terlalu menggampangkan gitu kata-kata baper itu. Sementara kan kita nggak tahu ya apa yang udah dihadapin Steven tentang style. Terus apa yang udah dia perjuangkan sebelum datang ke kantor. Mungkin aja 10 kali ganti baju dalam 1 jam kita nggak tahu sebelum berangkat ke kantor. Yang dia benar-benar hari ini pengen ketemu klien yang sangat-sangat perfeksionis tentang penampilan, kita nggak tahu kan. Jadi kita nggak tahu backstory-nya dia apa gitu. Nah itu dia tadi yang gue bilang, akhirnya hari-hari ini ya, sering banget kata-kata baper itu digampangkan gitu. Gitu aja udah baper. Gitu aja udah baper. Apa-apa baper. Ya itu tadi. Gimana nih dari kalian? Ada pernah pengalaman gitu nggak? Dari kantor mungkin atau dari lingkungan kalian? Steven coba pernah nggak? Kita udah cerita-cerita ya. Kita balikin ke host ya. Aku sebagai apa nih orang yang baperan atau orang yang... Pengalaman aja. Misalnya kamu pernah digituin atau kamu pernah melihat orang digituin gitu. Yang kayak, ya apa sih baper banget gitu doang gitu. Kalau aku pribadi sih kayak, walaupun kayak punya temen yang kayak, anggaplah ini satu temenku yang baper, satu temenku yang tukang ngecap orang lain sebagai baper. Kalau aku sih mencoba positif sih, emang dari dulu kayak tingkat sensitivitas emosi orang beda-beda. Bisa aja dia lagi birthday-nya dia, atau dia emang lagi ada kejadian lah yang bikin dia emosinya nggak stabil lah itu. Ya sekali 2 kali baper aku rasa nggak apa-apa sih. Ada hari-hari di mana aku juga baper kan. Hari-hari di mana temen baikku aja kayak bisa selek lah kayak, apaan sih lu hari ini gini. Ya cuma itu nggak lantas bisa bikin kita kayak ngecap baper itu sebagai sifatnya dia, sebagai karakter permanennya dia lah. Karena ya namanya manusia lah ya, semua punya up and down-nya masing-masing. Kita bukan manusia yang perfect lah, kayak emosi kita pasti ada masa-masa jeleknya lah. Bahkan kayak orang-orang yang kita anggap sebagai figur, anggaplah di rumah ibadah. Pastilah ada
1-2 hal di mana berselisih pendapat, walaupun kayak dia figur atasan kita atau figur leader kita lah di tempat ibadah. Jadi aku merasa sebagai bagian dari kemanusiaan kita lah, kayak ya lu aja lah lu baper sekali-kali. Cuma ya lagi-lagi kita nggak bisa menjadikan itu sebagai stigma negatif lah terhadap orang itu untuk kemudian harinya. Ngecap gitu ya. Ngecap gitu, kayak hari ini istilahnya Chelsea ngeselin banget lah. Ini orang baperan banget dah, dikritik gitu langsung ngambek gitu-gitu. Cuma itu nggak lantas membuat kita boleh ke depannya kayak kita bersikap berdasarkan kejadian itu aja. Ya betul, setuju. Karena menurut aku ngecap orang baper itu, menurut aku kalau kita ke sesama temen yang which is kayak udah circle-nya kita misalkan gitu, mungkin kita enak ngomongnya, baper banget sih lu digituin aja. Itu kan lebih enak supaya kita biasa menggunakan kata itu kan untuk mempersingkat maksudnya kita kan. Iya. Kan kita nggak ngomong lu bawa perasaan banget sih begini kan kepanjangan ya jelasinnya ya. Baper lu. Lebih singkat. Tapi enaknya itu diomongin ke circle kita gitu. Tapi kalau di luar circle kita misalkan atau di pertemanan yang jauh daripada misalkan atasan kita atau teman kantor misalkan beda divisi atau apa, ngomong kata itu kan lumayan sensitif. Menyebut dia memang baperan. Itu kan lumayan sensitif kan. Orang lain bisa ngerasa emang iya, emang dia baperan gitu. Bisa kepikiran dia jadi ternyata dia orangnya baperan. Kayak gitu. Makanya enaknya sebenarnya kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Berhati-hati dalam ngecap. Kalau misalkan kita dalam circle pertemanan kita kan kita tahu dia orangnya gimana. Ketika kita ngomong kayak gitu, dia ngerti maksud kata dia baper itu bukan untuk ngecap kita, tapi lagi kasih tahu kondisi hati lu, kondisi pikiran lu itu lagi baperan. Gitu. Paham nggak? Jadi sebenarnya bukan untuk ngecap, tapi untuk nyatain, sekarang tuh lu lagi baperan loh, lu tau nggak? Gitu. Lu kenapa? Ngerti gak? Iya. Kita gunakan kata baper itu untuk menggambarkan sesuatu situasi yang sedang dia lagi keluarkan nih, lagi tunjukkan ke kita emosinya. Lu kok baperan banget sih hari ini? Kenapa? Lu ada apa? Gitu. Bukannya untuk ngecap dia baper gitu. Jadi makanya enaknya sebenarnya kita tuh berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata itu supaya nggak salah paham, nggak salah tanggap. Kalau menurut kalian? Iya. Iya, bingung juga gue. Ini lagi bingung nih. Kopi dong, kopi. Ngopi. Nanti TikToknya kopi mas. Iya, karena memang hari-hari ini ya, kata-kata maaf itu diganti kata-kata baper banget sih gitu. Iya, yang kayak kita baru menyakiti hati seseorang kan, baru kayak tadi tuh, jelek banget sih lo hari ini gitu. Karena dia nggak terima, gitu aja baper gitu. Harusnya kan yang dibilang, sorry deh gue salah gitu. Kata-kata minta maaf itu sekarang diganti dengan kata-kata baper tuh di mana-mana tuh. Yang hari ini yaitu ujung-ujungnya karena kata-kata baper ini menjadi hal yang biasa. Orang-orang di Indonesia tuh sulit untuk bilang maaf. Yang tadinya memang udah sulit, sekarang makin sulit tuh untuk minta maaf gitu. Yang harusnya ya kalau lu salah ya tinggal minta maaf, jangan ngeledek dengan cara gitu aja udah baper amat sih gitu. Ya marilah kita ganti dengan kata-kata maaf gitu. Apa susahnya bilang maaf itu kan cuman 3 jenis huruf gitu loh. MAF, double A, maaf. Enggak dong. 3 huruf. Kalau 3 huruf jadi maaf. Kalau iya, 3 suku ini kan 3 huruf kan, iya, benar kan? Kalau 3 huruf cuman maaf. MAAF kan? Emang ini SMS pakai disingkat. Ketik rek spasi MAAF. Kirim ke bla bla bla. Iya, jadi gitu. Orang-orang hari ini saking meremehkan kata-kata baper itu akhirnya mengganti maaf itu dengan kata-kata baper kalau banget. Kalau kayak gitu, kamu baper gak? Dengan situasi yang tadi kamu omongin tuh, kamu termasuk orang baper gak? Aku baper. Wow. Apalagi kalau ada cewek tiba-tiba ngasih kopi kan atas nama Kak Daniel, itu baper banget aku. Ibu-ibu Gojek gitu. Sebut merek. Gak apa-apa, nanti masuk ya Gojek ya, tolong. Enggak, maksudnya setiap orang aku percaya punya sensitif masing-masing, punya rasa baper masing-masing, apalagi kalau yang ngasih itu orang yang dia suka gitu kan, dia punya tingkatan baper. Ranahnya ke tempat yang itu ya. Iya kan. Cuman kalau aku memang terkadang beberapa cewek-cewek yang kuanggap menarik, ketika dia ngasih sesuatu kan itu kita bisa meleleh juga, mumpung masih sendiri kan. Iya. Ketik, maaf, spasi Rian. Iya, kalau itu kalau aku masih wajar lah ya kalau di situ
untuk baper bawa perasaan yang tadi gue bilang, yang pertama itu mengenai lebih ke hubungan kan. Tinggal kitanya aja milih yang perempuan yang mana yang akan tetap di hati kita nantinya gitu. Ranahnya. Kalau aku lebih ke situ, kalau baper ya, romansa. Kalau lebih ke baper yang itu dulu aku pernah. Sangat. Enggak, dulu. Bukan yang romansa tapi baper yang negatif ya. Kalau aku pernah baper yang jadi menyikapi tindakan orang lain. Akhirnya yang tadi itu baper banget sih lu. Nah, akhirnya itu kuiyakan kalau dulu ya. Yang kayak ya memang aku baper. Emang kenapa? Akhirnya makin ngelunjak gitu. Yang misal tiba-tiba dia mood swing. Nah, mood swing tiba-tiba menjadi pendiam banget, menyendiri, buang diri jauh-jauh. Terus orang-orang punya pandangan, seakan-akan punya pandangan negatif tentang diriku kan. Nah akhirnya makin berulah dulunya gitu. Oh sekarang udah masih? Masih. Masih. Oke. Enggak. Pasti kan kita harus belajar ya dari masa lalu kita gitu. Sekarang kalau bilang masih ada, tapi ya kita berjuangnya di situ. Kalau aku berjuangnya salah satunya di situ untuk lebih baik lagi dari yang kemarin. Tapi kamu marah nggak kalau dibilang baper? Dulu iya. Sekarang juga? Sekarang enggak. Sekarang udah enggak, lebih wise lah menyikapinya kan. Karena walaupun kita tahu kalau dia harusnya minta maaf tapi mengganti kata-kata itu dengan kata baper, ya yang hari ini yang ku pegang adalah ya udah, kalau memang mulutmu sulit untuk bilang maaf ya enggak masalah, itu masa lalu gitu. Masa lalu. Itu masalahnya ada di lu gitu. Kalau di gua yang penting gua udah maafin lu, ya udah kelar. Kita hari ini udah clear. Tapi besok lu ulangin lagi ya sorry gitu. Gue mungkin bisa ngomong kalau yang kemarin lu itu ada masalah dengan hal yang ini, masalah lu ulangin lagi. Sebenarnya nggak bisa dibilang clear dong. Karena kalau diulangin lagi gitu. Karena bagiku hari ini udah clear. Bagimu. Ketika dia tidak mengulangin lagi. Tapi one day dia ngulangin lagi baru kita bahas. Kalau yang how come dia nggak ngulangin lagi kalau ada makanya, tahu dia itu salahnya di mana? Ya makanya kalau aku tuh tipe yang nggak akan ngungkapin sekarang karena harus berpikir dulu. Misalnya gini, kalau aku lagi marah nih ya tentang sesuatu, itu aku nggak akan ngomong langsung. Karena aku akan berpikir dulu apa yang harus ku omongin. Tapi kalau Anda berpikir dulu baru ngomongin, yang kalau dia mengulangi kesalahannya lagi, itu kamu jatuhnya judgement loh ke orang itu. Karena dia nggak tahu loh sebelumnya dia salah. Enggak dong, bukan judgement. Karena kan itu udah pernah terjadi. Walaupun memang belum ngobrolin ya. Walaupun memang belum ngobrolin, tapi kan nantinya udah dikasih tahu gitu. Karena gini, yang kemarin itu kamu melakukan ini dan hari ini melakukan ini. Ya kayak di Alkitab bilang lah, ketika seseorang yang salah sekali tegur begini gitu. Jadi artinya bukan langsung di hari itu juga di-skat gitu loh. Oke. Kalau Alkitab juga bilang kan kalau mau tegur orang ya tegur 4 mata, terus memang kalau udah nggak bisa. Jadi artinya kalau dia memang ngulang-ngulang, kalau prinsipku adalah ketika dia melakukan kesalahan sekali, ya udah jangan langsung ditegur gitu loh. Mungkin dia hilaf di hari itu. Gitu. Tapi kalau berulang-ulang kali memang itu udah tabiatnya dia kan. Jadi ya tinggal kita omongin nantinya gitu loh. Ya kalau dia memang orangnya udah begitu, baru diobrolin. Karena aku tipe yang akan merangkai kata dulu, apa yang harus aku omongin, supaya tidak obrolanku ini tidak menjadi bias dengan emosi. Caranya kamu tahu dia tidak bias dengan emosi, meskipun kamu sudah merangkai kata. Mungkin pada saat kamu kasih tahu dia kondisinya kayak tadi Steven bilang. Betul. Dia lagi ngalamin trouble, dia lagi ngalamin something. Iya makanya kan kita harus cari waktu yang tepat kan. Nggak mungkin langsung di hari dia melakukan kesalahan. Lebih baik langsung chat. Yang tepat cuma Tuhan lah. Iya, I know. Tapi kan kita harus, kalau tipe ya kayaknya kita butuh ngobrol deh. Jadi setidaknya itu orang udah mempersiapkan diri untuk ngobrol. Tapi kalau digituin, biasanya orang, gue ada salah apa ya? Nah urusan dia kan. Jadi baper. Karena kadang-kadang aku juga begitu. Serius, kayak kita butuh ngobrol. Di hari itu aku kan berpikir, berapa bulan yang lalu sampai hari ini, ada masalah apa sama nih orang? Terus nggak masalah. Karena akhirnya itu juga yang bikin itu orang berpikir, merimain kembali tentang diri yang sebelumnya. Itu juga mendewasakan, salah satu hal yang mendewasakan. Makanya itulah salah satu positifnya baper gitu. Iya, setuju sih. Iya, memang positifnya baper. Iya, itu salah satu positifnya baper. Akhirnya merimain kembali. Tapi waktu kita udah ngobrol, ya ngobrol dengan dewasa gitu loh. Bukan dengan emosi. Makanya tadi gue bilang, kalau tipeku, aku akan berpikir dulu apa yang harus ngobrolin supaya tidak terbawa emosi.
Karena kalau hari ini langsung ngobrolin, dia salah nih. Terus aku langsung negur, Fen, Pak. Mungkin obrolanku hari itu bercampur dengan emosi yang akhirnya yang tadinya aku tahu harusnya kita 2 hari ini sama-sama clear. Yang contohnya gini deh, aku selalu menganalogikan gini. Aku tahu Steven hari ini butuh air, dia butuh minum. Tapi ku lempar minuman itu. Steven gitu. Dia sakit tapi dia minum. Tapi dia minum itu dengan rasa sakit. Kan ujung-ujungnya di antara kita 2 sama-sama gak enak. Atau lebih baik begini, aku tahu aku harus negur dia, aku harus ngasih dia air minum. Kan lebih baik dengan cara, Fen, kamu minum. Diantar gitu loh. Jadi itu analogi yang selalu aku pegang ketika lagi marah. Makanya aku gak pernah marah di hari yang sama. Marah nih, lagi marah, itu pasti ku pendam dulu. Ku pendam dulu tuh. Okay. Baru nanti ketika ada mencerna semua apa yang harus ngomongin, poinnya apa, value-nya apa, jangan marah ketika lu gak punya value. Itu yang selalu ku pegang. Makanya marahlah ketika lu bervalue. Kalau gak ada value-nya, mending lu diam aja. Kok kalau aku malah lain ya? Nah, gimana nih? Emang selalu... Nah, kalau cewek gimana nih? Apa memang harus disampaikan? Laki-laki dan karena kan pada umumnya kan cewek itu kan harus mengeluarkan berapa ribu kata-kata nih. Nah, enggak, ini tentang statementnya kamu tadi. Lu marah harus tahu value-nya apa. Menurut aku, yang harusnya tahu value, kamu sendiri. Lu tahu value itu tuh apa? Jadi waktu kita marah, orang tuh tahu, oh value dia tuh sebenarnya positif kok. Dia memang selalu ingin menegur supaya kita tuh jadi lebih baik. Nggak perlu dibungkus sampai kayak, gue kasih tahu lu supaya jadi baik. Enggak. Bukan gitu maksudku. Iya, maksudnya? Maksudku tuh gini, Fen, aku nggak suka ya masalah ini. Jadi gini, ketika marah yang dicampur dengan emosi, kadang-kadang itu cuma menyampaikan emosinya aja. Tanpa menyampaikan tegurannya. Teguran itu ya value-nya tadi. Gitu loh. Kalau kita lagi kalau aku lagi mau ngomong sama dia, misal lagi marah sama dia. Misal, Fen, kapan kita punya waktu ketemu? Nah, ngobrol. Fen, kemarin aku marah sama kamu. Aku nggak suka karena kamu begini. Nah, jujur aku orangnya nggak suka begitu. Nah, aku harap kita sama-sama bisa berubah. Bukan, Fen, aku nggak suka begini ya, karena tujuannya begini adalah gini. Enggak, aku nggak sampai di situ. Karena tetap berpikir, nih orang juga harus bisa berpikir sendiri apa yang harus dia pikirkan. Gitu loh. Iya betul, karena kita nggak bisa maksain. Iya, tetap ujung-ujungnya penerimaan di dia. Dan aku juga nggak bisa, maksud itu adalah, marahku itu bukan marah yang sekedar melampiaskan emosi aja. Gitu. Oke. Nah itu kalau ketika bicara tentang baper ya kayak gitu. Oke. Nah makanya tadi dari obrolan kita semua, pada akhirnya kan pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi ketika itu terjadi. Bagaimana menyikapi dari dua arah itu. Pertama, dari orang yang gampang baper. Kedua, dari orang yang gampang menyebabkan baper. Artinya dari 2 sisi ini, kita harus bahas dari 2 sisinya, bukan cuma dari satu sisi yang baper doang. Iya. Gitu loh. Berarti dari 2 cara ini. Dari kalian ada ini nggak input-input yang bisa mengembangkan itu gitu loh. Bagaimana supaya orang yang gampang baper tidak terlalu baper. Orang yang gampang bikin orang baper, dia juga paham mana hal yang harus dia batasi. Itu kayak lu memaksa air laut supaya tidak asin. Enggak dong. Kalau air laut ya memang udah asin aja gitu. Kalau orang manusia kan makhluk yang bisa bertumbuh, bisa yang berkembang setiap saatnya. Setuju. Gitu loh. Itulah perbedaan kita dengan makhluk-makhluk lainnya gitu loh. Makanya ketika kita dulunya baper banget, kita tahu mengontrolnya supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif di lingkungan kita. Ketika kita gampang bikin orang baper, kita tahu mengontrolnya. Gimana dari kalian nih? Ada masukan-masukan nggak? Kalau aku dulu ya, okay. Nanti kalian sebagai narasumber jawab lebih lengkap lah. Oke. Kalau aku, ini emang suatu hal yang menurut aku susah lah ya, bagi yang baper, ataupun orang yang kayak suka ngecap orang sebagai baper lah. Ya kita sebagai manusia lah ya, kita harus punya kedewasaan. Kita semakin tua, kita harus semakin dewasa. Dan kita harus memahami kalau tingkat emosional setiap orang itu beda. Kita harus tahu limitnya dia di mana, dan kita harus tahu juga gue bisa melimitasi gue bisa membatasi lah sikap gue terhadap orang ini gimana. Kayak kita tahu teman kita emosional atau teman kita baper. Ya kita juga sebagai orang yang tahu dia emosional, ya kita juga harus punya takaran lah untuk menyampaikan emosi kita terhadap dia gimana. Kita harus tahu hal mana yang bisa membuat dia baper, tapi hal mana juga yang, ini aman lah untuk orang kayak dia. Dan sebagai orang yang baper juga, ya kita juga harus belajar makin dewasa lah ya. Namanya juga tiap orang beda-beda.
ada hal yang mungkin nggak menyenangkan buat telinga kita atau nggak menyenangkan buat hati kita lah ya. Kita semakin dewasa setiap harinya belajar untuk dengar masukan dari orang lain bahwa wah lu harus belajar lebih lebih dewasa lah, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu sensitif. Ya walaupun susah, cuman kalau emang dari kedua pihak ini mencoba belajar setiap harinya, ya aku yakin ya bisa lah pelan-pelan, makin lama makin dewasa lah. Kalau aku punya, ya itu tadi aku mungkin kalau aku pribadi mungkin dulu banget mungkin ya waktu aku belum dewasa lah ya, masih di bawah 17 tahun gitu, masih bocah gitu kan. Ya mungkin baperan. Cowok perhatian dikit kita baper, temen sensi dikit kita baper. Lebih baper karena kita nggak tahu kita harus merespon seperti apa pada saat itu kan. Karena kita merasa kalau masih bocah itu kan kita maunya diperhatiin kan. Maunya akunya tuh gede banget, aku gede gitu kan. Tapi ketika beranjak lebih dewasa lagi kan kita jadi mikir, oh aku gua harus kecilin dikit. Ternyata hidup kita itu ya kita juga selalu diajarkan bahwa mengutamakan orang lain lah ya. Maksudnya bukan mengutamakan, tapi maksudnya menghargai orang lain dan lain sebagainya gitu. Belum lagi ditambah ketika kita membuat orang lain baper atau mengecap orang lain baper, itu kan pasti semua orang pernah ngalamin. Buat aku pribadi, kesini aku bukan orang yang baperan, jadi aku lebih kayak, aku tahu teman aku baperan, jangan pancing bapernya dia gitu loh. Jangan ngucapin kata-kata atau jangan memancing hal-hal yang membuat dia jadi moodnya tuh berubah. Ya kan, kita tahu dia orangnya gampang banget, kita jadi gunakan kata-kata atau sejujur mungkin karena dia tahu kita teman baiknya dia, itu gunakan sesuatu hal yang memang bisa menjaga perasaan dia. Gitu kan. Ngomong empat mata, karena aku pernah gitu kan di satu momen, pokoknya intinya dia nggak tahu kenapa yang namanya orang baperan, angin lewat aja bisa baper kan. Namanya baper, yang tadi aku bilang kalau baper tuh biasanya over gitu kan, angin lewat aja bisa baper gitu kan. Jadi sebisa mungkin ketika dia lagi baper, kita nanya ada apa, tapi empat mata, dia pun pasti lebih lowong, lebih enak ngomongnya ketika empat mata doang. Satu sisi kita juga jangan dikit-dikit ngecap orang itu baper. Tanya perasaan sebenarnya dia itu apa. Kita nggak tahu hati dia benar-benar ketika dia ngomong sendiri kan. Jangan sampai ketika orang lain diem doang kita baper, malah kita yang baper. Kok dia diem doang ya? Dia kenapa ya? Jangan-jangan gue ini overthinking, berlebihan mikirin tentang orang lain, jadi baper sendiri kita kan akhirnya. Padahal kita ngecap dia baper, sebenarnya jangan-jangan lu sendiri dia baper, gitu kan. Jadi mungkin batasin dan tahu respon yang baik dan benar itu gimana. Edukasi diri sendiri lah. Belajarlah menghargai orang lain. Belajarlah nggak selalu kepo terhadap face-nya orang. Orang kan muka diem aja, orang bisa bilang mukanya jutek. Kan belum tentu jutek. Dia selalu smiley, selalu kasih muka yang senyum terus. Belum tentu dia ramah. Siapa tahu dia gila. Oh salah ya? Oh enggak ya, salah ya? Jadi maksudnya coba edukasi diri, belajar merespon yang baik dan benar. Salah misalnya jadi slack, misalnya jadi kesalahan, kita lagi belajar dalam proses merespon orang, kita belajar ternyata malah slack. Oh, belajar lagi. Oh, gimana ya cara memperbaiki hubungan. Jadi menurut aku edukasi diri, jangan pernah berhenti belajar buat ya, manusia dan manusia gitu loh. Manusia menajamkan manusia kan. That's why jangan pernah kapok gitu loh terhadap yang penting yang tadi tujuan kita tuh baik ke orang, maksudnya kita mau dia berubah jadi lebih baik kan. So itu sih kayaknya belajar untuk merespon dan menghargai orang lain, menghargai emosi orang lain gitu. Belajar untuk menghargai emosi orang lain dan belajar untuk merespon dengan bijaksana. Betul. Kalau menurut kalian nih gimana? Semua udah kalian ucapin ya. Oke, kita close aja. Let's close. Ya betul sih, belajar benar-benar meresponi. Sama yang paling penting toleransi ya. Toleransi itu penting banget. Ketika kita ketemu teman-teman yang gampang baper, kita juga nggak langsung gampang menjudge mereka. Ketika kita ketemu teman-teman yang gampang banget menjudge orang, kita juga nggak langsung mengambil hati untuk omongan mereka, gitu loh. Jadi benar-benar, apalagi dalam lingkungan
kantor itu sangat-sangat fluktuatif ya. Kadang-kadang omongannya bisa kasar banget, bisa pedas banget, bisa pahit banget. Nah kan di situ sikap hati kita dari diri kita sendiri untuk mengontrol gitu loh. Karena kita nggak bisa mengontrol mulut orang lain nih, kita cuma bisa mengontrol telinga kita. Makanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya? Iya, makanya kita dikasih itu loh, kita dikasih 2 telinga, kita nggak dikasih mulut banyak-banyak untuk menjawabin mereka satu-satu kan. Kita cuma dikasih 2 telinga untuk benar-benar bisa, ya udah gua dengerin, gua yang tahu diri gua, lu cukup terserah lu mau ngomong apa, whatever it is gitu. Yang penting gua tahu sikap hati gua masih bisa bersikap baik sama lu gitu. Jadi toleransinya gitu, itu yang akan membuat kita lebih dewasa sih pada akhirnya gitu loh. Tidak gampang bersikap negatif atas tindakan orang lain terhadap kita gitu. Nah, tapi kalau kita belum sampai bisa ke tahap itu ya mulai belajar untuk bersikap cuek terhadap omongan-omongan seperti itu yang gampang bikin kita baper, yang gampang bikin kita sakit hati. Mulai belajar cuek. Yang berikutnya mulailah percaya diri. Orang-orang yang gampang baper nih biasanya kurang percaya diri nih, gitu loh. Setuju. Mulailah percaya diri. Yang berikutnya mulai berpikir tentang sesuatu yang realistis gitu loh. Yang kayak gampang ya keren. Mulai berpikir tentang yang realistis yang kayak kadang-kadang omongan dia ada benernya sih ya gitu. Sakit sih memang tapi ya ada benernya juga. Jadi rajin-rajin lah untuk melihat sesuatu itu dari realitanya gitu, bukan dari ekspektasinya gitu. Kemudian ya hindarin tuh overthinking tuh. Kadang-kadang overthinking membunuhmu sih ya. Bukan kadang-kadang, sering sekali overthinking itu membunuh dirimu sendiri. Yang sebenarnya itu berbalik dari semua realita yang ada di dunia ini. Kalau gua ngomong kayak gini dia sakit hati nggak ya? Itu dia kan baper tuh. Saking overthinkingnya. Kalau gue nyikapin omongan dia tadi dengan cara begini, gimana ya? Terus kita akan berantem nggak ya? Akan tonjok-tonjok kayak. Kadang seringkali itu nggak terjadi gitu. Ketika kita ngobrol langsung, sebenarnya orang ini nggak begini sikapnya. Pada akhirnya kita sama-sama enak malah gitu. Nah, jangan overthinking. Overthinking membunuhmu. Bukan cuma rokok yang membunuhmu. Overthinking juga membunuhmu gitu. Ya, kamu dikelilingin sama orang-orang overthinking ya? Iya, sering. Coba jelaskan coba. Nah, udah oke. Nanti ya tema berikutnya ya, overthinking ya. Udah kan? Udah ya overthinking ya. Udah lah waktu itu. Waduh, mungkin teman-teman yang kelewatan bisa nonton overthinking di sini. Sono. Iya, jangan overthinking lah, itu nggak penting. Berpikir boleh, tapi sampai overthinking banget yang sampai bikin lu nggak tidur nyenyak ya, janganlah. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nggak baik gitu loh. Kemudian pikirkan yang bukan urusan orang lain, bukan urusan kita juga. Kita berpikir tentang urusan kita aja gitu loh. Memang kalau udah sulit. Make your own business. Iya. Kalau bukan urusan lu ya jangan campurin. Kadang-kadang jatuhnya lebih ke kepo ya. Iya. Kadang-kadang kan gitu ya, sikap-sikap orang Indonesia kan kepo. Ada bom di Sarina. Nggak salah. Karena orang-orang Indonesia tuh suka banget makan kepo dengan kopi pahit di pagi hari. Wah. Nah, ayo, apa jadi overthinking apa ya? Gak masuk lagi. Maaf lu kepo. Oke, skip. Intinya jangan. Maaf lu kali ini gak masuk lu. Ntar saya ulangin lagi. Kepo. Jangan. Telepon. Pisang. Oh pisang. Oh pisang kepo. Oh kepok. Pisang kepok. Kepok. Oh ya. Oke, mulai garing. Ya, kan memang orang Indonesia kan ya gitu ya, kepo ya. Ada bom di Sarina aja bukannya kabur malah ditontonin gitu. Rame lagi itu, lagi tembak-tembakan ditontonin ada apa nih? Udah tahu lagi ada bom, ada apa bang? Ditontonin, bang kenapa bang? Berhenti pula naik motor bang, kenapa? Ada bom, oh ada bom. Gitu, kan itu tipe Indonesia gitu. Nah, karena memang udah nggak bisa ya, memang teman-teman nggak bisa ngelakuin yang tadi, mulailah belajar meditasi. Meditasi bukan hal yang negatif ya. Bukan karena yang lu harus ke gua terus cari, Nek tolong masuk, Nek butuh pengen. Enggak, jangan gitu. Bukan lu cari roh-roh yang ini yang nggak baik gitu loh. Jatuhnya itu meditasi itu contohnya gini. Warna-warni ya. Meditasi itu contohnya gini, karena kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ataupun apapun itu agama kalian, beribadah. Itu meditasi, ibadah, doa. Kalau orang Kristen ya pujian penyembahan kayak gitu. Jadi masuklah ke ranah-ranah itu, mulailah cari Tuhan yang lebih lagi, berpikiran positif setiap harinya. Betul. Jangan apa-apa berpikir negatif, apa-apa negatif. Jadi mulai berpikir positive thinking tuh, belajar positive thinking.
Dan itu meditasi begitu tuh. Kalau aku dari aku begitu. Oke. Ya sebenarnya balik lagi kalau si baper itu menurut aku tetap positif sih. Iya. Mungkin pada dasarnya positif. Kata ejekan baper yang jadi negatif. Ketika sikapnya untuk mengejek ya itu jadi negatif. Tapi sebenarnya menurut aku bahwa perasaan itu lumayan positif karena menunjukkan bahwa kita itu bisa merasakan situasi yang ada. Iya, gitu. iya. Tanpa respon yang berlebihan ya. Betul. Tapi kita bisa merasakan itu menurut aku suatu hal yang dewasa karena daripada cuek, mendingan aku sama yang baper. Gitu. Capek loh nanggepin orang cuek. Iya. Kita mau banting tulang kerja kayak apapun kalau dia cuek, dia nggak bakalan respon kita. Tapi kalau orang baper, kasihan dia capek, gue bantu deh. Menurut aku baper itu tetap positif asal dengan respon yang tepat. Oke. Nah itu dicari orang baper untuk seduksi. Udah ada. Oh udah baperan nggak tuh orang? Enggak lagi. Oke, next. Jadi kalau konklusi dari aku, mungkin bagi orang di luar sana, mungkin bagi kalian juga mendengar kata baper itu stigmanya negatif. Cuma mulai hari ini sejak kalian nonton video ini, belajar untuk ubah stigma terhadap baper itu menjadi positif. Ya. Kalau kalian udah menganggap baper itu sebagai hal positif, percayailah itu akan membawa sisi positif lebih lagi untuk kita ke depannya. Pasti. Jadi kalian boleh kok tetap bawa perasaan tapi secara positif untuk lebih berempati sama teman-teman, untuk lebih perhatian lah sama orang-orang di sekitar kalian. Jadi kalian tetap boleh bawa perasaan tapi jadilah bawa perasaan yang positif. Tuh. Kalau teman-teman punya cerita terkait baper, boleh ceritain aja di bawah. Gue pernah nih diledekin baper atau gue kayaknya sering ngecap orang baper deh. Mungkin kalian bisa dengar juga dari tadi masukan-masukan dari Korean atau dari Celusi. Ya semoga bisa membantu lah ya tips-tips dari kita. Atau kalian kalau juga kalian kayaknya punya nih tips-tips untuk mengatasi baper itu, kalian juga boleh cerita di bawah. Pokoknya kalau selama kalian punya cerita yang ingin dibagikan, kalian bisa hubungi kontak dari email yang ada di bawah ini. Kita akan bantu dan kita akan saling berbagi untuk kebaikan kita semua. Yes. Dan see you in the next podcast. Yes. See you in the next podcast. And see you. Bye. Bye.